Tanggapannya gimana Pak? Bagus nggak rumahnya? Enggak, itu shock terapi untuk pegawai pajak dan bea cukai untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya. Saya pikir nggak apa-apa, itu di tempat lain juga sama, ada hal yang sama. Yang penting di sini kan kita sedang reorganisasi, sedang rekonsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan. Bea cukai kan kemarin sudah saya ganti berapa puluh orang pegawai. Sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar. Pak, Jadi itu bakal dapat pendampingan hukum atau gimana Pak? saya akan dampingin aja, dalam pengertian gini, itu kan pegawai keuangan, jangan sampai nggak didampingin. Nanti kalau saya nggak dampingin, nanti seolah-olah setiap ada masalah langsung saya buang. Nanti orang keuangan semuanya nggak ada yang mau kerja. Tapi saya akan dampingin, hukumnya pun saya akan dampingin supaya nggak di-abuse, supaya itu ada fair treatment ketika dilakukan proses peradilannya gitu. Tapi saya nggak akan intervensi, dalam pengertian saya datang ke sana suruh hentikan prosesnya. Pak, soal Moody's kan salah satu concernnya soal Danantara yang bukan penting. Kalau Pak, Saya nggak berwenang menjawab Danantara, karena saya nggak tahu strategi Danantara. Danantara biarkan Danantara yang menjelaskan, dan harusnya sih arahnya bagus, karena itu ke BUMN dibuat bertindak seperti private sector. Harusnya sih bagus. Mungkin ini masih baru kan, orang baru melihat, tapi setelah nanti berjalan saya pikir akan positif dampaknya. Tapi kan saya tidak bisa memaksa Moody's untuk menilai itu seperti saya, dan pada waktu kami tidak bertemu, saya juga tidak diskusi Danantara terlalu dalam. Pak, untuk pertumbuhan ekonomi yang di 2025 full year itu Bapak ngeliat nggak sih Pak ada pengaruh dari makan bergizi gratis ke pertumbuhan ekonominya gitu, untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga dan lain-lain? Ada juga sih kelihatannya seperti itu. Tapi yang jelas kan di triwulan keempat kita membalik arah ekonomi dengan melakukan kebijakan yang cukup drastis kan. Saya tak ruang di sistem, saya genjot semua belanja. Mereka pikir kan orang yang ngerti bilang Purbaya nggak kerja apa-apa, yang 200 triliun nggak berguna. Tapi Anda lihat sekali kan, dengan clear sekarang bahwa pertumbuhan ekonomi berbalik arah dari 5 ke 5,4 kan, lumayan. Ini tertinggi sejak pandemi. Jadi ini mudah-mudahan akan berlangsung terus, dan kira-kira akan berlanjut terus ke depan momentum membalikan arah ekonomi ini. Jadi gitu arah ekonomi kita, dampaknya seperti dari ini, bukan saya aja, bukan MBK aja, tapi kebijakan secara agregat antara moneter, fiskal, real sektor ke depan harusnya akan lebih kuat lagi. Pak, terkait sidang aduan hari ini kan ada 2 kasus itu Pak. Selanjutnya akan ada dilanjutkan lagi atau seperti apa? Ada banyak, harusnya sih sehari 5 kasus, ini terlalu lambat. Tapi mereka pengennya kan selesai, ya udah seperti itu kan. Anda lihat tadi yang fast trial sudah berapa kali dapatkan rapat gelap, mereka nggak ngasih tahu saya. Tapi kan positif, sesuatu yang positif. Dan seharusnya nanti akan lebih banyak lagi, karena masih ada puluhan yang dilaporkan, dan nanti akan lebih besar lagi masuk ke sini katanya. Tapi yang jelas ini sinyal ke para pelaku bisnis bahwa kita serius menghilangkan kendala yang menghalangi bisnis mereka. Pak, kemarin pemerintah dengan pelaku usaha gitu ya Pak? Ya. Mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha. Oh ya, ini kan tadi pelaku usahanya ngadu pemerintah brengsek, ya kita beresin. Kira-kira gitu. Pak, kemarin Pak Yuda udah kesini bilang nyaman Pak. Kalau dari Bapak sendiri itu udah ngasih belum sih Pak terkait tugas-tugas, detail-detail tugas Pak Yuda nanti sebagai Pertama saya juga nyaman dengan Pak Yuda. Masa nggak nyaman? Nanti siang makan gratis lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan memberikan pendampingan hukum kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Purbaya menilai penindakan tersebut dapat menjadi shock terapi bagi pegawai pajak dan bea cukai agar ke depan lebih fokus dan berhati-hati dalam menjalankan tugas. Ia menegaskan pendampingan hukum dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap pegawainya, tanpa mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Saat ditanya wartawan, Purbaya pun sempat berkelakar dengan merujuk pada rompi tahanan KPK, sambil bertanya, bagus nggak rompinya? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.